Aduh si Mami, nggak rela lihat orang senang. Begini ini yang Mama tidak suka kalau ada pembantu di rumah ini. Masa lihat anak Mami menikmati hidup, Mami nggak suka? Biasanya jam segini kamu tuh sudah rapi. Sekarang nggak ada tugas apa-apa, malah masih bau. Ayo cepat mandi. Sebentar Mas, sebentar. Coba pakai Walkman ini. Sebentar saja. Apaan sih nih? Sabar Mas, sabar. Jangan cepat uring-uringan. Ma, sudah 2 hari ini Mama nggak seperti biasanya deh. Apa Mama harus seperti ibu-ibu rumah tangga biasa? Yang menurut Rudi sama sekali tidak menarik untuk dipandang? Tidak, Sinta. Mama tidak ingin seperti itu. Mama ingin tetap tampil menarik di mata anak-anak Mama dan di mata suami Bapak kalian. Bagi Bapak, mamamu tetap menarik seperti dulu-dulu, biar dia tidak berdandan sekalipun. Sudah 2 hari ini Bapak lihat mamamu dandan seperti mau ke pesta sepanjang hari. Bapak tanya kepada mamamu, dia tidak mau terus terang. Kenapa dia begitu? Kenapa Mama nggak mau terus terang kepada Bapak? Apakah Mama bisa bicara terus terang pada suami yang pikirannya dipenuhi oleh hal-hal lain? Hal-hal lain yang mana, Ma? Dari tadi Mama nggak jelas bicaranya. Yang rumput hijau lah, yang Bu Marjana lah, yang tiap hari makan ayam goreng bisa jenuh lah. Ada apa sih sebenarnya? Saya yakin sekali Pak. Semuanya ini bermula pada 2 malam yang lalu. Waktu Bapak nggak bisa ikut hadir pada rapat keluarga yang membicarakan masalah pembantu. Bapak nggak bisa hadir, kan ngejar deadline. Kalau nggak dikebut, pelanggan bisa lari, Rud. Saya ngerti Pak. Waktu itu kan saya yang duluan manggil Bapak. Tapi Bapak kayaknya nggak bisa diganggu. Lalu Mama yang manggil. Tapi Bapak nggak mau juga. Mama cemberut terus waktu rapat. Oh ya? Lalu Mbak Sinta yang manggil. Katanya Bapak sedang melamun. Bapak bukan melamun, Rud. Saya lagi mikir, sisi mana yang terbagus dari sini. Saya lagi mempelajari anatomi tubuh dan wajah gadis ini. Saya sudah mendapatkan kuncinya, Rud. Ayo kita garap sekarang. Mama tidak ingin orang mentertawakan Mama. Karena Bapak kalian lebih tertarik pada perempuan lain daripada Mama. Mama, mana mungkin Bapak tertarik pada perempuan lain? Bagi Bapak, Mama adalah segala-galanya. Ngomong kosong. Jangan bawa dialog teatermu di sini. Mama! Bapak mau ngajak Mama nonton film bagus. Yang lain nggak boleh ikut. Kalau mau ngajak, jangan pakai perantara. Bapak, Mama nggak mau pakai perantara. Harus Bapak langsung yang mengajak. Oke. Apa? Bagaimana penampilanku? Apa-apaan sih ini?
Aku sudah dandan capek-capek seperti ini. Supaya nampak menarik. Kamu bilang apa-apaan sini? Aku marah. Aku marah sekali. Aku jadi malu, Pak. Aku yang paling malu. Kayak badut seperti ini. Mama masih mending kayak Pragawati. Semuanya itu gara-gara ini kan? Hah? Gadis ini memang cantik. Tapi istriku tidak kalah cantiknya. Biar gak berdandan sekalipun. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Cantik. Pagi, Ma. Sejak lari pagi tadi Mama nggak lihat Rudi. Di mana dia? Paling-paling tidur lagi, Ma. Rudi? Rudi? Aduh si Mami, nggak rela lihat orang senang. Begini ini yang Mama tidak suka kalau ada pembantu di rumah ini. Masa lihat anak Mami menikmati hidup, Mami nggak suka? Biasanya jam segini kamu tuh sudah rapi. Sekarang nggak ada tugas apa-apa malah masih bau. Ayo cepat mandi. Sebentar, Mas, sebentar. Coba pakai Walkman ini. Sebentar saja. Apaan sih nih? Sabar, Mas, sabar. Jangan cepat uring-uringan. Dengar dulu. Nikmati dengan santai. Jangan ada prasangka apa-apa. Semuanya akan jadi indah. Saya mandi dulu. Pak, lihat Mama. Pasti sudah kena pengaruh Rudi. Aku senang melihatnya. Pemandangan yang luar biasa manisnya. Ih, Bapak. Kayak melihat seorang gadis remaja saja. Wah, susah nih kalau anak sudah merasa bersaing dengan ibunda. Enak musiknya. Mau aku pinjam buat ibu-ibu senam besok pagi? Rudi tidur lagi ya, Ma? Lagi mandi. Jam segini baru mandi. Aduh, Rudi. Biar sajalah. Kan ini hari Minggu. Santai-santai sedikit gak apa-apa, Neng. Nggak apa-apa, Pak. Saya sendiri senang santai kok.
Tapi anak itu kayaknya terlalu manja, Pak. Kalau kan... Mami! Nih, saya sudah mandi, Mami. Tuh, manjanya. Persis anak umur 3 tahun. Kalau sama mamanya sendiri nggak boleh manja, lalu pada siapa lagi harus bermanja-manja? Tapi kamu sudah kelas 3 SMA, Rudi. Badanmu paling gede di rumah ini. Sedikit dewasa kenapa sih? Ada yang bisa saya bantu? Barangkali masih ada yang harus saya ambil dari dapur? Ambil kerupuk dan acar di sana itu, masukkan ke toples. Baik, akan aku ambil. Anak itu lucu. Tapi saya takut manjanya keterusan. Saya pengen tahu di sekolah kayak apa ya dia itu. Yang jelas nilainya selalu bagus. Dan dia selalu masuk 10 besar di kelasnya. Itu sih nggak diragukan lagi. Kalau kayaknya itu yang jadi pikiran. Laras, cepatlah kau kemari. Kita sarapan bersama. Sudah. Memadunya cukup sekian saja. Mari kita nikmati sarapan kita. Halo? Betul? Ada. Sebentar ya. Rudi. Alah, baru mau sarapan diganggu. Siapa sih nelfon? Nggak tahu. Cepat kesini dong. Tanyakan dari siapa? Cepat kesini dong, Ruth. Orangnya nunggu nih. Rudi, buat apa sih pakai tanya-tanya dari siapa? Nanti kan juga tahu dari siapa-siapanya. Oke, Mami. Oke. Oke, Rudi. Oke. Halo? Ya, saya sendiri. Manja-manja seperti itulah mah yang perlu dia hilangkan. Kita mulai sajalah sarapan. Nggak perlu nunggu dia. Yang benar, Sam. Kapan? Gila. Harus kita selesaikan. Sekarang juga. Tunggu aku ya. Kalian jangan kemana-mana. Ya. Saya harus pergi. Ada yang perlu dibereskan. Mak. Nah, kalau ini dia nggak membadut. Serius sekali. Sarapan dulu sebelum pergi. Nggak sempat, Ma. Kamu mau kemana, Ruth? Ada perlu sebentar. Tapi bilang kamu ini mau pergi kemana, Ruth? Panjang ceritanya. Saya harus mengejar waktu. Biarkan dia pergi, Ma. Saya pergi, Ma. Bapak. Ya. Kita lanjutkan sarapan kita, Ma. Kayaknya ada yang gawat, Pak. Jelas ada yang gawat. Kalau enggak, dia nggak akan seperti tadi itu. Lalu, Apanya yang lalu? masa kita diam saja? Apa bisa kita melakukan sesuatu kalau kita tidak tahu apa persoalannya? Ayo selesaikan sarapanmu. Ma, selesai sarapan ini nanti.